kalau misalnya ditanya aku tipikal konseptor ataupun eksekutor, aku konseptor awalnya. Tapi karena sejak join di turun tangan, aku terbiasa untuk eksekutor juga. Kita di sana melakukan aktivitas dan melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dari desa tersebut. Karena kan sayang ya kalau misalnya kita buat kegiatan tapi nggak menjawab kekhawatiran desa tersebut. So waktu survei kita gali banyak dan lebih dalam sebenarnya apa sih yang dibutuhin desa ketika kita hadir, setidaknya kita bisa menjadi. Jadi kayak ya turun tangan itu nggak hanya sekedar kita buat program ya udah selesai sampai di situ, tapi turun tangan itu juga kekeluargaannya kerasa. Kita jumpa abang-abang baru, kakak baru, saudara laki-laki baru, saudara perempuan baru. Jadi nggak hanya melulu soal program kalau kita bicara turun tangan. Ngopi itu kalau di Aceh tuh terkenal dengan, bisa kalau kita dengar 1001 warung kopi ya, karena kayak jarak dari satu warung kopi ke warung kopi berikutnya cuma berapa meter? Iya, berapa meter. Dan kita salah satu program itu nggak hanya kita lahirkan untuk orang luar aja, tapi program itu juga menjadi insight baru, wawasan baru untuk kita. Kenapa? Tapi ternyata ketika kita off flyer, itu banyak banget yang DM turun tangan, Kak mau join juga kegiatannya. Kita sempat khawatir kayak, anak-anak sekarang masih mau nggak ya join organisasi ataupun komunitas gitu kan. Tapi ternyata itu terpatahkan dengan kita baru oprek, dan itu banyak banget mahasiswa yang yang kemarin itu oprek ya? Menjadi seorang perempuan tidak membuat dirinya merasa capek untuk terus berdampak baik, khususnya di bidang pendidikan, literasi, anak, dan remaja. Soan TT bersama gue Elon Wichal, dan kali ini gue udah kedatangan tamu jauh nih dari Aceh. Koordinator Umum Turun Tangan Aceh ada Syarifah Zahra Salsabila. Selamat siang Kak Syarifah. Thank you banget udah mau mampir ke podcast Soan TT. Siap, aman. Kak, ini jauh-jauh dari Aceh ke Jakarta. Rencananya mau ngapain sih Kak? Jauh banget ya dari Aceh ke Jakarta gitu ya. Sebenarnya liburan aja sih, cuman kayak ya udahlah sekalian mampir jumpa teman-teman turun tangan sama teman-teman yang lain juga gitu. Oke. Kak, tadi di depan aku udah mention bahwa Kak Syarifah ini adalah seorang perempuan yang udah aktif gerak di kegiatan kerelawanan nih. Nah, waktu itu kenal turun tangan dari mana sih Kak? Oke, ini plot twist banget sih ceritanya. Aku sama sekali nggak tahu turun tangan waktu itu. Jadi kayak pas masih masuk kuliah, itu maba lah ya, mahasiswa baru gitu ceritanya. Jadi kayak iseng nih, coba stalking Instagram, cari-cari Instagram yang lagi oprek gitu. Dan akhirnya nemu turun tangan Aceh. Akhirnya coba scroll kegiatannya sampai bawah nih. Biasanya kan kita kalau mau kenal sesuatu tuh kita harus cari tahu kan. Lihat profilnya dulu ya. Benar, lihat profilnya dulu. Jadi ngecek sampai bawah, dan kegiatan-kegiatannya tuh cakep, berbau sosial gitu. Dan aku sangat suka dunia sosial dari SMA gitu. Jadi kebetulan lagi oprek, akhirnya aku daftar. Itu tahun? Tahun 2019. 2019. Jadi kayak nggak kenal. Pas corona dong berarti? Hampir sih, hampir corona nggak sih? Hampir corona. Jadi waktu itu nggak kenal sama sekali di Turun Tangan Aceh, iseng daftar, dan akhirnya masuk ke wawancara, dan akhirnya terpilih menjadi salah satu keluarga besar Turun Tangan Aceh tahun 2019 waktu itu. Jadi kayak wow, ternyata sesimpel dari yang nggak tahu sama sekali, nggak kenal sama sekali, akhirnya bertahan sampai sejauh ini gitu. Oke, di antara pasti kan di Aceh sana kan banyak kegiatan kerelawanan ya. Nah, kenapa memilih turun tangan dibanding gerakan kerelawanan yang lain? Oke, awalnya itu karena feelingnya dapet sih sama turun tangan. Jadi kayak berawal dari stalking, tapi kemudian wawancara, akhirnya masuk ke keluarga besar turun tangan, dan aku ngerasain kekeluargaan banget di turun tangan, yang itu jarang banget dijumpain di organisasi ataupun komunitas lain. Dari kekeluargaan itu membuat aku semakin bertahan di turun tangan dan bisa sejauh ini bergerak. So, selebihnya kayak kegiatan-kegiatan sosial yang memang benar-benar 0 rupiah gitu. Oke. Waktu 2019 masuk, itu menjadi atau tergabung dalam divisi apa tuh? Kalau boleh tahu. Waktu itu aku tergabung di divisi program. Karena memang aku ngambilnya di bagian program. Dan kalau misalnya ditanya aku tipikal konseptor ataupun eksekutor, aku konseptor awalnya. Tapi karena sejak join di turun tangan, aku terbiasa untuk eksekutor juga. Gitu. Berarti udah bisa konseptor dan eksekutor. Benar. Ya? Oke. Program pertama yang waktu itu Kak Syarifah bikin apa sih ketika
gabung di Turun Tangan Aceh? Oke, waktu itu aku bareng teman-teman, kita ada namanya TNB, Traveling dan Berbagi. Oke. Itu kegiatan besar, salah satu kegiatan besar Turun Tangan Aceh. Bentuknya itu ekspedisi ataupun pengabdian ke daerah 3T yang ada di Provinsi Aceh. Waktu itu kegiatannya di Pulau Breh, Aceh Besar. Oh, berarti lintas kabupaten ya? Lintas kabupaten. Oke. Daerah 3T yang ada di Provinsi Aceh. Kemudian di situ kan kita Aceh ada 4 isu ya, pendidikan, kemudian kesehatan, lingkungan, dan sosial. Nah, ketika TNB itu lebih ke mini projectnya kegiatan turun tangan. Jadi kayak 4 isu itu ada kegiatannya masing-masing dan kita lakukan di desa itu gitu. Jadi selama 5 hari deh kayaknya. 5 hari kita di daerah orang. 5 hari full? Iya, 5 hari berarti full. Berarti tidur di desa. Oke. Ya, bareng-bareng teman-teman Turun Tangan Aceh. Kita di sana melakukan aktivitas dan melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dari desa tersebut. Karena kan sayang ya kalau misalnya kita buat kegiatan tapi nggak menjawab kekhawatiran desa tersebut. So, waktu survei kita gali banyak dan lebih dalam sebenarnya apa sih yang dibutuhin desa ketika kita hadir. Setidaknya kita bisa menjadi alternatif jawaban dari yang desa inginkan gitu. Oke, berarti dari awal tergabung di divisi program, pastinya udah banyak sekali melahirkan program-program kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat di Aceh sana. Nah, sekarang Kak Syarifah ini menjabat sebagai koordinator umum. Iya. Kenapa bisa dan kenapa mau? Waduh, apalagi perempuan gitu ya. Apalagi perempuan nih. Benar, kalau kita bicara koordinator tadi, itu juga salah satu hal yang aku sempat kayak bener aku koordinator gitu, dipilih gitu. Apa yang Kak Syarifah waktu itu rasakan atau pikirkan? Pikirkan gitu ya. Jujur pas setelah kegiatan TNB itu, kita pergantian koordinator gitu. Regenerasi ya berarti waktu itu. Dan di Aceh itu ada beberapa sistem sih sebenarnya, tapi waktu itu sistemnya aklamasi, nggak juga aklamasi sebenarnya, karena aku didudukin sama lintas generasi Turun Tangan Aceh dari tahun 2013 sampai 2019 kayak kenapa mau jadi koor? Berarti itu ada tuh angkatan dari awal Turun Tangan Aceh. Oke. Dari Turun Tangan Aceh kan dari tahun 2013 ya sampai sekarang. Jadi itu masih ada kakak-kakaknya, abang-abangnya masih ada. Jadi pas dipilih menjadi koordinator tuh mereka sampai nanyain sebenarnya kenapa nih mau jadi koor Turun Tangan, yakin tanggung jawabnya lumayan loh gitu dan sebagainya. Tapi dengan niat yang insya Allah niat yang baik, hasilnya akan baik. Dimulai dari keberanian, insya Allah semuanya bakal ngikut gitu. Dan aku merasa sangat bahagia gitu karena ternyata teman-teman Turun Tangan Aceh tuh nggak mandang gender baik dia kayak oh ini perempuan ataupun laki-laki harus laki-laki loh yang memimpin dan sebagainya, enggak. Jadi ketika dikasih kesempatan itu aku merasa punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Perempuan itu juga bisa jadi seorang leadership kayak gitu. Bukan karena dia laki-laki ataupun perempuan dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, tapi karena kapasitas dan juga kelayakan dia gitu. Itu di tahun berapa tuh waktu diangkat koordinator? Di tahun 2020 lah ya. 2020 berarti ini sudah jalan 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah. Oke. Pada waktu diangkat menjadi koordinator umum di Turun Tangan Aceh nih, waktu itu kepikiran mau ngebawa Turun Tangan Aceh tuh kayak gimana sih waktu awal dulu? Oke. Jujur Turun Tangan ini besar ya gitu kan. Apalagi Turun Tangan Aceh itu udah ada dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan yang harus aku barengin itu adalah kakak-kakak, abang-abang dari tahun 2013 sampai di tahun 2022 waktu itu. Menjembatani mereka ya. Okay. Jadi gimana ya, ini besar banget gitu. Akhirnya aku berpikir kayak kalau internal kita nggak beres, kita nggak akan bisa ngelakuin aktivitas lainnya yang berbau eksternal gitu. Jadi akhirnya aku semakin buat program yang lebih ke internal dulu, bonding internal, kemudian kedekatan abang-abang dan kakak-kakak sebelumnya dengan teman-teman. Jadi kayak kita yang memang benar sih nggak ada gap, tapi karena kesibukan aktivitas orang-orang yang terdahulu, jadi kan jadi kurang duduk ataupun nongki dan lain sebagainya gitu. Akhirnya karena kita coba guide lagi, ajak lagi, duduk lagi, akhirnya ngelebur lagi nih antara letting 2013 sampai 2022
22 tadi dari situ. Jadi ketika kedekatannya udah mulai muncul dan udah mulai terbangun lagi, Udah mulai melebur. udah mulai melebur, jadi kita semakin kuat untuk ngelakuin aktivitas ataupun kegiatan untuk melakukan aksi-aksi baik lah kita bilang, karena internal kita ini udah kekeluargaan yang terbentuk. Jadi kayak ya turun tangan itu nggak hanya sekedar kita buat program ya udah selesai sampai di situ, tapi turun tangan itu juga kekeluargaannya kerasa. Kita jumpa abang-abang baru, kakak baru, saudara laki-laki baru, saudara perempuan baru. Jadi nggak hanya melulu soal program kalau kita bicara turun tangan. Gitu. Berarti gimana caranya waktu itu Kak Syarifah memperkuat internalnya turun tangan Aceh terlebih dahulu sebelum mengeluarkan atau memunculkan program yang berdampak buat masyarakat. Betul. Berarti waktu meleburkan lintas generasi itu menjadi sebuah tantangan dong ya di awal kepengurusan Kak Syarifah. Benar, tantangan sih, karena ya bayangkan ya dari 2013 sampai sejauh ini angkatannya 2022 waktu itu. Hampir 9-10 tahun ya waktu itu Perbedaan berarti. usia, kesibukan, aktivitas. Kalau kita bayangkan kayak susah mungkin ya untuk bisa menyatukan ataupun mempererat kedekatan seperti itu. Tapi karena tadi balik lagi niat kita baik, dan akhirnya sekarang teman-teman turun tangan ngerasain nggak hanya per setiap generasi tahun aja kedekatannya, tapi juga bisa bertemu dengan pengurus ataupun turun tangan sebelumnya gitu. Menurut Kak Syarifah yang bikin mereka cepat ngelebur apa sih Kak? Oke, kalau di Aceh itu ada namanya budaya ngopi. Ngopi itu kalau di Aceh tuh terkenal dengan, biasa kalau kita dengar 1001 warung kopi ya. Karena kayak jarak dari satu warung kopi ke warung kopi berikutnya Cuma berapa meter? Iya, berapa meter. Dan kita salah satu teman-teman komunitas yang suka nongki sambil ngopi. Jadi kayak ya udah kita ngopi bareng, kita nongkrong bareng. Tapi nggak hanya sekedar nongkrong, kita juga berbagi insight di situ, wawasan, diskusi. Jadi nggak hanya sekedar jumpa. Karena aku percaya ketika kita semakin sering jumpa, kedekatan kita tuh bakal lebih sering ataupun lebih intimate lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada tipikal orang yang suka ngumpul itu kalau ada program, ada yang tipikal orang suka ya cuma nongkrong biasa aja. Nah kita harus tahu tuh dan kenal tipikal-tipikal teman-teman kita. Jadi kayak kita bisa kasih sebenarnya apa sih yang mereka butuhin gitu. Oh nongkrong-nongkrong aja nih, ayo. Oh kita program aja, ayo gitu. Jadi kayak semuanya dapat gitu. Oke, Kak Syarifah selain meleburkan lintas generasi, tantangan lain ada nggak sih Kak? Waktu Kak Syarifah menjabat sebagai koordinator umum? Ada sih, cuman tantangannya kayaknya menjadi salah satu challenge juga. Karena ketika kita ngelakuin program ataupun kegiatan, itu teman-teman turun tangan banyak banget idenya. Jadi kayak nyatuinnya itu, waduh, satu kepala aja sulit, apalagi beberapa kepala gitu kan. Banyak kreativitas yang muncul ya. Ide-idenya keren banget. Jadi kita ketika ada di posisi itu dan diskusi, balik lagi sih, kalau kita udah di organisasi ataupun komunitas, itu nggak ada lagi namanya ide saya ataupun ide aku gitu. Yang ada tuh ide kita. Kenapa ide kita? Karena kita udah bawa ke forum, kita udah sama-sama giring ide itu, kita permak lagi, kita modifikasi, kita perindah lagi dengan semua ide-ide yang ada dari teman-teman gitu. Berarti sering debat panas dong ketika ngomongin itu. ide. Jadi kayak, oke, debat panasnya di sini aja ya guys, jangan sampai keluar dari. Tapi ada nggak sih pernah kejadian nggak ketika selesai debat nih masih ada yang baper gitu, ada nggak sih? Masih, dan di situ tuh letak aku harus masuk gitu sebagai leader ketika misalnya masih baper sampai keluar. Posisi leader harus bisa tahu dari sudut pandang si ini dan si A dan si B gitu. Jadi gimana sih cara mereka oke lagi gitu. Nah di situ peran kita juga sih sebagai leader, karena kan nggak good juga ya kalau misalnya kebawa sampai di luar forum gitu kan. Tapi sejauh ini udah berkembang banget sih, kayak teman-teman udah mengajari itu dan kita sangat aware dengan ide-ide kawan-kawan, dan itu juga kebawa akhirnya ke teman-teman ataupun kakak-kakak, abang-abang sebelumnya kayak gitu. Oke. Kak Syarifah beberapa kali mention yang namanya program nih. Nah, kalau ngomongin program di turun tangan Aceh sendiri ketika Kak Syarifah menjabat sebagai koordinator umum, apa aja sih program unggulan yang turun tangan Aceh lahirkan? Oke. Nah, untuk turun tangan Aceh ini kan bervariasi ya dan punya keunikan setiap kepengurusan. Nah, di kepengurusannya aku itu
juga berbeda dari kepengurusan sebelumnya. Dan program-program yang lahir itu aku nggak bisa bilang itu dari aku, tapi dari teman-teman. Karena konsep cara ngelahirin programnya itu ya ngeleburin ide sama-sama. Bareng-bareng itu tadi ya. Itu ada Two Talks, turun tangan talks. Instagram, mau live Instagram. Nah, di situ kita biasanya per bulan ngundang dari teman-teman komunitas individu lainnya. Kemudian ada dari turun tangan daerah, ada dari keluarga besar turun tangan Aceh. Jadi kayak ya udah 1 bulan itu biasanya kita 2 ataupun sampai 3 Two Talks untuk dijalankan. Nah, sebenarnya balik lagi, program itu nggak hanya kita lahirkan untuk orang luar aja, tapi program itu juga menjadi insight baru, wawasan baru untuk kita. Kenapa? Mungkin kalau teman-teman ngeh nih, ataupun sering lihat, hostnya di Tutok selalu berbeda-beda. Setiap seriesnya pasti beda-beda dan nggak sama. Kenapa itu kita pakai? Karena kita percaya ketika kita memberikan kesempatan dan ruang untuk teman-teman bisa tampil, mereka akan merasa memaksimalkan usaha untuk bisa yang terbaik diberikan. Mungkin teman-teman biasanya jarang dapat kesempatan untuk menjadi seorang host ataupun moderator. Tapi ketika teman-teman dikasih kesempatan, akhirnya tahu, oh ternyata dia juga punya bakat ya di bagian itu ataupun enggak gitu. Jadi itu wadah belajar mereka juga ya berarti belajar. Ya. Kemudian ada Two Talks, touching. Touching itu turun tangan coaching. Touching itu menyentuh ya, tapi kepanjangannya sebenarnya turun tangan coaching. Awalnya itu untuk internal turun tangan, kayak capacity building. Oh, berarti awalnya itu memang untuk para relawan turun tangan Aceh ya? Oke. Kayak ya udah sebulan sekali kita ngumpul ya, tapi ada capacity building tentang apa gitu. Tapi ternyata ketika kita off flyer, itu banyak banget yang DM turun tangan, Kak mau join juga kegiatannya. Yang DM tuh di luar dari turun tangan Aceh? Oke. Jadi setelah touching pertama itu selesai, kita coba upgrade lagi kan. Oh, kayaknya touching 2 boleh deh kita buka secara umum gitu. Oh, berarti touching ini ada waktu kepengurusannya Kak Syarifah ya? Iya, benar. Oke, buka deh di touching kedua untuk umum. Dan itu juga rame banget sampai kita rame banget. Akhirnya kita belajar lagi di touching 3 kayaknya boleh limited seat deh kayak gitu. Oh, udah mulai limited seat waktu touching 3. Oke, di touching 3 itu ada 3 elemen. Ada internal turun tangan Aceh, ada pendaftar dari umum, kemudian ada undangan lintas komunitas yang ada di Provinsi Aceh. Jadi ada 3 sasaran gitu. Speakersnya juga dari anak-anak muda sesuai dengan isu-isu yang diangkat. Kemudian PAC-nya, hostnya juga kita pakai sistem sama kayak Two Talks bergantian. Jadi semuanya punya kesempatan untuk menjadi seorang leader, semuanya punya kesempatan untuk menjadi orang di depan layar. Kalau tema yang dipilih di touching ini biasanya ditentukan berdasarkan apa nih Kak? Karena konsepnya sebulan sekali, kita biasanya lihat hari besar yang ada di bulan tersebut. Gitu. Oh, berarti disesuaikan dengan hari besar di bulan itu ya? Iya, misalnya ada tentang hari lingkungan, jadi kita angkat temanya tentang lingkungan gitu. Yang kemarin bulan lalu itu ya? Tapi juga sesuai kebutuhan di daerah apa sih? Misalnya, quarter life crisis lagi marak nih, oke kita angkat gitu, kita gali. Itu sih. Sama juga ada kalau misalnya pernah dengar, itu YouTuber itu yuk turun tangan Aceh berbagi. Itu kegiatan rutin di bulan Ramadan dan alhamdulillah udah yang ketiga kali juga. 3 kali setiap bulan Ramadan dan kegiatannya itu nama kegiatan besarnya YouTuber, tapi di YouTuber itu ada beberapa item kayak berbagi takjil, kemudian ada ke rumah yatim atau ke rumah kanker. Ada beberapa kegiatan lah ya. Ada beberapa, ada bagi-bagi sembako ataupun bingkisan. Kemudian terakhir ditutup dengan buka puasa bersama keluarga besar turun tangan dari tahun 2013 sampai sekarang gitu. Oke, yang program Kak Syarifah di awal di divisi program masih berlanjut? Atau masih. Dan insya Allah kita bakalan bawa TNB itu ke Pulau Singkil di tahun ini. Pulau banyak. Ya, Pulau banyak sama Pulau Banyak Barat ya. Benar, berarti ya. Pulau Banyak di bulan 12 atau bulan 1. Karena itu kan momen liburnya mahasiswa kan. Jadi kayak pas di situ. Kayaknya nanti ajakin saya Kak. Waduh, kebetulan saya kangen aja Singkil. boleh. Nanti kita waktu Desember ya. Desember. Oke, siap. Rencana mau ngapain tuh di sana nanti? Di sana kita mau survei awal dulu sih, langkah awalnya kayak sebenarnya kebutuhan di sana apa gitu. Karena kayak sebelumnya juga kan, kalau kita udah survei kita bawa program yang sesuai kebutuhan gitu.
Dan pastinya kita bakalan pakai mini project juga. 4 isu kita bakalan giring ke sana. Pendidikan, kayak ngajar ke sekolah, kemudian lingkungan juga. Ada sosial dan kesehatan itu lebih ke medical check up masyarakat di sana sih gitu. Selebihnya nanti kita coba diskusi lagi sama pihak desa. Sebenarnya program apa sih yang mereka cocok butuhkan? ya, yang mereka butuhkan untuk mereka. Oke. Kak, kita balik lagi ke Turun Tangan Aceh. Menurut Kak Syarifah, problem tersulit apa sih yang dihadapi atau dimiliki oleh Turun Tangan Aceh yang selama ini Kak Syarifah rasakan? Oke. Problem ya, tantangan deh kayaknya ya. Tantangan. Tantangan ya. Oke. Nah, kalau bicara Turun Tangan Aceh itu kan udah lama ya, 1 dekade. Dan nggak mudah juga untuk Turun Tangan Aceh nggak gulung tikar sejauh ini. Kok bisa ya Turun Tangan Aceh bertahan 1 dekade gitu yang ceritanya. Pasti banyak hambatan, tantangan yang kita lewatin sama-sama. Mulai dari orang pergi dan datang, regenerasi, kemudian COVID juga waktu itu. Tapi kita selalu berpikir gini, ketika people come and go itu wajar sih. Ketika mereka pergi karena ada satu hal yang urgent, ya kita nggak bisa ngelarang mereka untuk pergi biasanya. Alhamdulillah kalau mereka berkabar ke kita, toh it's okay gitu. Mereka berkabar. Tapi kalau pergi nggak ada kabar, itu yang sakit nggak sih gitu. Tapi it's okay lah. Kayak di PHP gitu ya. Nah, gimana caranya kita untuk antisipasi people come and go tadi ketika orang pergi tiba-tiba ataupun sebagainya. Nah, di situ kita harus cari tahu dulu nih, sebenarnya apa sih sudut pandang dari dianya, kenapa dia pergi dari Turun Tangan, ataupun kenapa dia menjauh dari Turun Tangan. Ketika kita udah tahu sudut pandangnya, kita coba cari alternatif lain untuk buat kegiatan yang bisa, oke, misalnya kurang bonding dan sebagainya. Oke, kita cari program yang bisa memperkuat bonding lagi. Tapi ketika kita udah ngelakuin bonding itu, dan dia juga lepas, itu nggak salah kita lagi gitu. Ya udah berarti memang seleksi alam berlaku gitu kan. Ya udah lebih baik kita fokus ke teman-teman yang udah bertahan di Turun Tangan daripada kita sibuk untuk ayolah gabung Turun Tangan, ayolah gabung Turun Tangan gitu. Itu bakal memperlama situasi. Dan bikin capek badan ya. Toh Pak Presiden kita Soekarno pernah bilang berikan 10 pemuda bisa guncangan dunia gitu kan. Kita juga bisa ngelakuin itu di Turun Tangan. Jadi jangan khawatir kayak misalnya Turun Tangan sedikit ataupun sebagainya gitu. Itu sih regenerasi itu terasa di Turun Tangan Aceh. Kita sempat khawatir kayak anak-anak sekarang masih mau nggak ya join organisasi ataupun komunitas gitu kan. Tapi ternyata itu terpatahkan dengan kita baru oprek dan itu banyak banget mahasiswa yang yang kemarin itu oprek ya? Berapa tuh Kak, boleh di-spill yang daftar? Yang daftar itu ada 150 orang, tapi yang kita terima 40 orang. Wow, 150? Iya. Untuk menjadi relawan Turun Tangan Aceh. Nah, karena antusias teman-teman tadi rame yang daftar, kita juga relawan itu kan nggak harus diseleksi ya bahasanya gitu kan. Nah, kita nanti untuk next kegiatan Turun Tangan rencananya juga pakai sistem volunteer. Kita buka untuk teman-teman umum, jadi mereka bisa daftar dan bisa ikut kegiatan atau program. Berarti by project ya? Betul. Oke, Kak Syarifah, selain menjadi koordinator umum, kesibukan Kak Syarifah ini kan juga kayaknya dengar lagi menyusun tugas akhir ya, benar. Di kampusnya ya. Sebenarnya gimana sih cara bagi waktu nih antara kuliah dengan kegiatan kerelawanan yang Kak Syarifah cukup padat banget nih? Kalau boleh spill, aku tuh tipikal orang yang sangat mencintai dunia sosial. Jadi emang dari SMA sampai sekarang. Dan bahkan ketika aku kuliah di Banda Aceh, di kampus, salah satu kampus di sana, itu aku nggak hanya aktif di Turun Tangan, tapi juga ada beberapa organisasi dan komunitas lainnya, dan juga sembari bekerja dan juga kuliah kayak gitu. Wow. Jadi kayak aku sangat suka dengan dunia itu, dan ketika aku bekerja juga nggak jauh-jauh dari dunia sosial kayak gitu, karena basic aku kan pendidikan dan literasi, kemudian juga anak dan remaja sesuai dengan jurusan aku kuliah. Aku tipikal orang catat manajemen waktu aku itu. Catat kayak besok misalnya malam nih kan, malam besok aku kemana aja ya, oke dari jam sekian aku kesini, sekian aku kesini, sekian aku kesini. Jadi kayak ternyata mencatat itu penting ya, sesimpel kayak mau catat di HP ataupun di buku sih, itu kan balik lagi ke teman-teman. Tapi manajemen waktu itu sangat benar-benar perlu teman-teman gitu, baik di dunia organisasi, kuliah ataupun sebagainya. Karena yang tahu waktu kita, yang tahu kita kemana, dan yang tahu aktivitas kita apa, itu kita. Gitu. Jadi ya udah atur manajemen waktu teman-teman. Dan satu lagi, yang tahu kapasitas kemampuan kita
kita sejauh apa harus istirahat, sejauh apa harus berhenti, sejauh apa tenaga kita untuk berorganisasi itu kita. Jadi kayak ketika teman-teman memilih untuk satu organisasi dan merasa aku mampu satu organisasi dan aku bakalan maksimal di satu organisasi itu pilihan teman-teman, nggak salah gitu. Dan kalian udah melakukan hal yang tepat untuk tidak join di beberapa organisasi ataupun komunitas. Tapi ketika orang lain itu memilih untuk banyak di beberapa organisasi ataupun komunitas, dia juga nggak salah. Kalau dia mampu untuk manajemen waktu dan dia mampu bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Yang salah itu apa? Ketika dia udah milih di beberapa tempat, tapi dia cuma sekedar nama. Itu yang salah. Gitu. Berarti kalau yang terakhir itu dia udah milih, tapi dia nggak tahu nih kapasitas atau kemampuan diri sendiri itu kayak gimana gitu ya. Benar. Dan yang paling penting itu tadi, time management itu sangat penting ya untuk membagi waktu kesibukan kita di berbagai kegiatan yang dijalani gitu ya. Betul. Oke, Kak. Tadi Kak Syarifah mention bahwa Kak Syarifah ini sudah dari SMA nih bergelut di dunia kerelawanan atau kegiatan sosial. Ada nggak sih pengalaman yang memorable yang susah dilupakan nih ketika SMA mungkin ya menjalani suatu kegiatan sosial, terus ada suatu kejadian yang bikin Kak Syarifah, aduh kok gini banget ya, tapi itu tuh berkesan gitu sampai sekarang. Ada nggak sih Kak? Ada sih, waktu itu aku di SMA pernah mendapatkan amanah posisi ketua forum anak Aceh Jaya waktu itu kabupaten. Nah di situ kan kita ngelakuin aktivitas ya dan ngelakuin sosial, tapi di tengah perjalanan ada salah satu aparat pemerintahan yang langsung marahin kita, padahal posisinya itu kita masih anak loh. Anak itu kan usia 0 sampai 18 tahun ya. Dimarahin karena ada deh ini ngambil tag video, kita mau kayak ngambil tag video Pak Bupati untuk kayak ucapan hari jadinya forum anak, dan Pak Bupatinya itu udah yes kan, cuman pihak humasnya kayak nggak bisa gini sistemnya dan sebagainya bla bla bla. Itu gitu. Dengan nada tinggi ya. Nada tinggi, dan itu di depan orang ramai, posisinya orang dewasa ke anak loh Pak gitu ceritanya kan. Jadi di situ tuh sampai dimarahin loh di depan orang ramai. Rasanya kayak mau nangis kejar, cuman nggak bisa karena ada teman-teman turun tangan. Jadi kayak nggak bisa nih nangis. Nanti teman-teman bakalan kayak juga ikutan hektik ataupun khawatir gitu. Akhirnya oke, pasang badan, kuat aja, tegar aja, dimarahin dan sebagainya. Akhirnya sampai ada ibu-ibu yang, Pak udah Pak, masih anak-anak Pak, udah gitu kan. Dari situ aku belajar kayak, aku udah kasih ini loh ke daerah, aku udah ngelakuin aktivitas ini loh untuk daerah, tapi kok gini sih balasannya, kok gini sih dikasih feedbacknya responnya sampai kayak aduh harus ngapain ya. Itu pas pulang baru tuh nangis kejar, tapi nggak di depan teman-teman. Baru pulang naik motor tuh nangis kejar kayak ini nggak mau lah gini lagi kayak gitu, nggak mau lah. Sempet ada kepikiran? Sempet. Nggak mau lah ngelakuin aksi-aksi lagi kayak kalau misalnya tanggapannya gini. Tapi dari situ kayak belajar, masa cuman gara-gara itu nyerah, masa cuman gara-gara itu nggak ikut aktivitas sosial lagi. Jadi kayak hal itu ternyata berdampak untuk aku sekarang, kayak harus yang mulai berani lagi dan harus lebih tough lagi, harus lebih tangguh lagi, kuat lagi. Kayak it's okay, tantangan itu bakal selalu ada, tinggal kita mau nge-stuck di situ atau kita lanjut terus untuk jalan. Oke, waktu itu apa yang bikin Kak Syarifah langsung bangkit tuh? Bangkit karena ada teman-teman. Jadi kayak ada supportnya. Aku nggak sendiri gitu. Teman-teman juga orang-orang yang memang melakukan kegiatan secara sukarela, secara ikhlas gitu. Masa harus gara-gara satu orang tadi kita pecah gitu ataupun nggak ngelakuin aktivitas lain. Dan bersyukur juga sih ada di lingkungan orang tua yang selalu support, baik selalu aktivitas ataupun belajar. Orang tua jadi salah satu public figure juga untuk aku. Oke, itu tadi bisa dikatakan salah satu tantangan ya, pengalaman yang jadi challenging, jadi ada masalah tapi bikin Kak Syarifah bangkit. Nah, kalau pengalaman yang menarik atau yang mungkin bisa dikatakan menyenangkan ya, yang memorable buat Kak Syarifah, apa sih Kak? Baru-baru ini aku baru pulang dari Maluku Utara karena barusan aja? Iya, barusan aja di tahun 2023 akhir. Jadi ya baru ya, belum sampai 1 tahun. Waktu itu aku ikut volunteer karena memang basicnya pendidikan. Aku suka banget sama pendidikan. Jadi kayak fix kalau misalnya belum tamat kuliah aku mau ke Timur. Gak mau tahu harus ke Timur. Itu cita-cita ya? Jadi kayak harus ke Timur nih gitu. Ke Timur. Akhirnya dapat kesempatan ikut volunteer ke Timur itu di Halmahera Barat di Desa Sasur. Bareng teman-teman dari daerah-daerah lain juga. Kita di sana.
di situ kita ngajar, memang ada pengalaman unik sih, karena kita ngajar di situ, karena kan desanya mayoritasnya 98% Kristen Katolik gitu. Oke. Jadi memang yang Muslim itu kita volunteer yang datang ke situ. Oh, malah gitu. yang Muslim itu yang volunteernya yang datang ya? Oke. Volunteernya. Nah, di situ kita disambut dengan sangat ramah dan toleransinya kuat banget. Di situ aku kayak, oke, wajar Timur terkenal dengan toleransi yang sangat kuat dan humble banget orangnya, karena Kehangatannya berasa ya di sana ya berarti? kerasa, karena di situ kita volunteeran sambil kita tinggal di Mama Papa Piara ya, kalau di Maluku Utara namanya. Kita tinggal di rumah-rumah mereka. Bayangkan bisa rasain kayak kita tinggal satu rumah, satu atap yang sama, makan yang sama, kemudian kita juga sebagai Muslim bisa sholat di rumah tersebut. Itu salah satu hal yang memorable, nggak akan terlupakan toleransinya. Mereka sampai kayak masak makanan halal untuk kami, yang memang ketika kami datang mereka cukup menghargai. Kayak biasanya kan di sana ternak-ternak babi ataupun anjing, mereka sampai kurung dulu supaya nggak lepas di jalan. Jadi kayak terima kasih Maluku Utara untuk memorinya. Bikin nyaman gitu. Bikin ketika nyaman. kegiatan volunteer Dan benar-benar tadi ya. kerasa bineka tunggal ikannya gitu. Kerasa toleransi yang cukup dalam, nggak hanya sekedar kata toleransi, tapi kami juga ngerasain langsung gimana bisa tinggal beberapa hari, waktu itu 2 mingguan kayaknya. Wah, lumayan lama dong. Lumayan lama. Dan kita di sana juga ngajar di desa Kristen, itu kemudian juga sama masyarakat. Itu pengalaman yang unik dan nggak akan terlupakan, dan sangat bersyukur bisa menjadi bagian volunteer tersebut sih. Gitu. Oke. Kak Syarifah, sekarang kita udah ada di penghujung podcast nih. Silahkan Kak Syarifah memberikan closing statement khususnya buat anak muda di luaran sana supaya tetap semangat dan terus berdampak buat masyarakat. Silahkan Kak. Oke, aku percaya sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. So, lakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan teman-teman. Baik itu melalui aksi nyata ataupun melalui beasiswa dan juga kapasitas teman-teman melalui pendidikan ataupun kuliah seperti itu. Teman-teman yang tahu. Terakhir, ketika anak muda diberikan ruang untuk bersuara dan berpartisipasi, maka harga dirinya akan semakin lebih meningkat. So, ambil peranmu, terus mengabdi, berprestasi, dan menginspirasi. Oke, mantap, luar biasa. Thank you Kak Syarifah. Makasih banget udah mampir ke podcast Soan Tete. Semoga lancar tugas akhirnya. Amin. Jangan lupa kabarin nanti kalau mampir ke Jakarta lagi atau besok Desember ke Aceh Single. Oke. Main kaca kita? Boleh, kita ketemu di sana. Thank you banget Kak Syarifah. Oke pejuang, itu tadi ngobrol inspiratif barengan Kak Syarifah dari Turunan Aceh. Tetap pantengin podcast Soan Tete karena next episode pasti akan ada narasumber menarik dan inspiratif lainnya. Pejuang bukan, hadapi. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Boleh foto dulu nggak sih? Boleh.